Syahrul Yassin Limpo datang menemui pemohon tanpa sepengetahuan dari pemohon. Tanpa terlebih dahulu ada perjanjian dengan pemohon, pertemuan berlangsung singkat karena pemohon hanya meminta saksi Syahrul Yassin Limpo untuk segera pulang. Fitnah yang paling nyata adalah mengenai pemberian uang oleh ajudan saksi Syahrul Yassin Limpo kepada ajudan pemohon. 29. Bahwa fakta adanya pemberian uang tersebut adalah suatu kebohongan nyata dan bermuatan fitnah, sebab ajudan dari pemohon hanya satu, yaitu Ibtu Kevin Aganata Joshua. Pada saat pertemuan antara pemohon dengan saksi Syahrul Yassin Limpo terjadi di lapangan bulu tangkis pada tanggal 2 Maret 2022 tersebut sedang cuti karena menderita sakit. Apa yang mau ditanya nih? Ya, jadi tadi sudah kita bacakan pokok permohonan dari kami terkait dengan pertama keberatan kami ditetapkannya Pak Firly sebagai tersangka. Yang kedua juga menyangkut proses penyidikan kepada beliau yang menurut kami tidak memenuhi ketentuan seperti yang diatur menurut KUHP dan Perkap KPU tentang tanggal. Jadi proses penyidikannya ini kan menurut kami banyak hal-hal yang dilanggar, banyak proses yang berkuap dijalani itu ditabrak, dilewati saja oleh nanti itu akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian hari Rabu besok, hari Rabu dan Kamis besok. Itu oh ya, itu salah satu poin juga yang kami sampaikan di permohonan bahwa skenario menuduh itu kan terbantahkan pada saat tanggal 2 Maret 2022 setelah pertemuan Pak Firly dan Pak ACL di Holding Tangkis itu ada skenario menuduh bahwa ajudannya Pak Firly menerima dana 1M dari ajudannya Pak Syahrul Yassin Limpo. Padahal pada saat itu ajudannya Pak Firly lagi sakit COVID, dia tidak berada di tempat. Jadi tujuan itu juga dibantahkan. Akan kita buktikan nanti pada saat sidang nanti. Nah, yang kita cuma melihat bahwa pertama proses hukum terkait dengan penetapan beliau sebagai tersangka ini banyak pelanggaran dari sisi hukum acaranya maupun dari sisi peraturan internal di kepolisian. Sampai sekarang itu tidak tahu siapa saja yang diundang pada saat gelar perkara tanggal 22 November. Padahal posisi Pak Firly itu kan sebagai pejabat negara. Jadi gelar perkaranya itu bukan gelar perkara yang biasa dan sederhana, tapi ada gelar perkara khusus yang melibatkan ahli, wasda, propam, mungkin juga dihadiri oleh pihak jaksa. Tapi kami belum tahu, sampai sekarang kami belum mengetahui proses berita acara itu, termasuk pendapat mereka yang nanti pada saat dilakukan. Yang kedua, ada proses yang dilewati oleh pihak sidik Polda, yaitu proses tahapan penyelidikan, sehingga tidak akan merugikan para pihak nanti di saat acara pembuktian, ya, karena inti dari ini adalah pembuktian. Bisa dipahami, ya, kita munculkan jadwalnya menjadi setelah makan siang, yaitu pukul, kita istirahat di sini setelah sholat zuhur, berarti pukul 1:13.00. Otomatis nanti untuk replik dan butik akan mengalami penyesuaian, ya. Kemudian bisa melihat hal-hal yang terbaru ya, yang konteksnya itu karena misalnya di luar konteks hukum.
umum. Jadi aromanya sangat di luar konteks. Jadi ada kegiatan ini juga terkait dengan kegiatan yang ada di KPK berimbas pada yang ada di apa Polda Metro. Seperti itu kan. Terima kasih Pak. Di sini Tidak pernah ditemukan. berarti memang Iya, tidak ada secara serius tidak ada. Iya, jadi apa kelihatan betul kan ada kegiatan di KPK yang dilakukan oleh pihak KPK menetapkan misalnya seseorang menjadi tersangka. Itu juga dilakukan oleh pihak Polda gitu. Dilakukan kegiatan oleh Polda terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka. Jadi ada korelasinya. Nah itu nanti kita buktikan di persidangan. Ya. Kegiatan di KPK berimbas pada kegiatan yang ada di Polda terkait dengan tuduhan terhadap dia. Posisi sebagai Belum ada belum ada ya. Belum ada apa rencana seperti itu. Wah, tanya sama si itunya, sama Pak kuasa hukumnya SCL kan kita nggak ngerti informasi yang menyatakan bahwa ada pengetahuan yang kita tahu ya murni penegakan hukum terkait dengan penetapan Pak SCL sebagai tersangka dan saksi. Jadi secara hukum aja, tapi kami menetapkan beliau sebagai tersangka. Jadi tidak ada kaitan sama apa. Setahu kami ya tidak ada kaitan sama tujuh parpol. Kita nggak tahu sejauh itu. Tapi mungkin saja belum tahu. Tapi kan kalau konteksnya di KPK kan murni penegakan hukum, nggak ada kaitan. Ya kita lihat sendiri ya. Menteri pun sebelum Pak SCL kan ada menteri yang jadi tersangka. Kalau Menteri Kanan, Menteri Sosial, jadi KPK murni tidak ada kaitan sama dengan parpol, jadi murni penegakan hukum. Bang, tadi di dalam permohonan tadi juga ada disinggung soal apa? Ya penjelasannya begini, apakah ada korelasi secara bukti ya, resi-resi yang ditujukan terkait dengan penukaran falas dengan tuduhan pemerasan, dengan gratifikasi itu orang lain, ini tidak ada korelasinya. Ya itu yang istilah kita itu kualitas alat bukti itu nggak tahu, kita nggak tahu, dia jawab nggak pada saat itu, sangat dia nggak ngerti nih dari mana sumbernya. Iya, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, nggak betul. Tanya yang penyidiknya itu dari mana yang apa nilainya sebesar itu, tanya yang penyidiknya, kita nggak ngerti. Wah, ada orang lain semua, orang lain bukan Pak Firly. Jadi yang ditujukan ke kita itu adalah berupa resi penukaran. Jadi ibarat apa ya, kwitansi gitu, itu aja. Jadi kalau uangnya kita nggak pernah ditunjukkan, tidak diketahui dari mana gitu, sumbernya kita tidak tahu. Itu kan kewenangan kan penyidik, mungkin ya menurut pertimbangan penyidik kita kooperatif, tidak usah untuk dihilangkan atau mengambil saksi. Alasan itu dari penyidik bukan dari kita. Jadi gini, bukan hanya di Indonesia KPK-nya itu dilemahkan. Di negara lain pun yang lebih dulu mempunyai lembaga seperti KPK dilemahkan. Misal di Hong Kong, ada salah satu ketua KPK-nya yang legend, Tony Kwo itu pada saat dia memimpin KPK-nya Hong Kong dikriminalisasi juga. Rumahnya diserbu, dia disangka sama seperti kondisi yang sekarang di Indonesia. Di Malaysia juga seperti itu. Komisionernya itu malah ditembak. Kemudian di Nigeria, di beberapa negara Afrika itu sama. KPK-nya ada perlawanan dari persekongkolan antara penguasa sama koruptor gitu. Jadi bukan hanya Indonesia, ini juga berlaku ya terjadi di beberapa negara, Hong Kong, Malaysia, Afrika. Jadi ya itu tadi yang kami ungkapkan,
belum ada semacam konteks hukum lah melindungi pimpinan KPK. Belum ada. Ini semuanya mulai dari Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Antasari Ashar, pasti ada serangan. Ini jadi PR kita juga. PR kita ke depan untuk bagaimana ada semacam peranata hukum melindungi pimpinan KPK dari serangan seperti ini, kriminalisasi. Kami yakin ada benar-benar rekayasa terhadap penetapan beliau sebagai tersangka. Bisa nggak? Nanti kita akan buka di persidangan. Ya, kita akan buka. Jadi akhirnya hakim bisa melihat apakah benar secara hukum penetapan Pak Billy sebagai tersangka atau di luar konteks hukum. Ya, jadi gini, harus dibedakan. Muhammad Suryo itu ditetapkan sebagai tersangka kan konteksnya hukum ya. Ada saksi yang menguatkan, ada alat bukti yang memang memperkuat tuduhan terhadap penetapan dia sebagai tersangka. Nah, bahwa ada korelasi secara personal antara Suryo dengan yang pihak-pihak lain, ya kita akan buka juga nanti di persidangan. Pasti ada korelasinya. Saya pastikan itu ada pasti ada korelasi antara Muhammad Suryo dengan pihak-pihak lain, sehingga berimbas pada penetapan Pak Billy sebagai tersangka. Tidak pernah membahas secara khusus itu ya. Keterlibatan tapi yang kita bahas substansi hukumnya aja. Apa secara hukum kok dia bisa ditetapkan sebagai tersangka? Alat bukti apa yang harus dipunyai oleh penyidik Polda sehingga seolah-olah tuduhan itu adalah benar. Itu aja yang kita bahas. Kita nggak ada hal-hal yang lain setelah ada saya kira itu mohon disampaikan publik dalam waktu